Beribadah. Masih dalam suasana pemutusan penyebaran COVID-19, hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Sekaligus pembukaan bulan kesaksian dan pelayanan GKJW. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 397 bait yang pertama. Terpuji Engkau Allah Maha Besar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah pembukaan bulan kesaksian dan pelayanan tahun 2020 pada hari ini, mari kita rayakan dengan sukacita bahwa dengan kuasa Roh Kudus kita menjadi saksi dan pelayan Kristus yang benar seperti yang diinginkan oleh firman-Nya. Kami hayati dalam kuasa Roh Kudus Allah Tuhan Yesus Kristus beserta saudara-saudara dan menyertai hamba-Nya. Jemaat disilahkan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, adapun tema ibadah hari ini adalah Roh Kudus menjadikan kita saksi dan pelayan Kristus. Nats Alkitab sebagai penghantar tema ibadah hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Demikian firman-Nya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Mari bersama kita merespon tema ibadah hari ini dengan memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 231 bait 1 dan 2. O Roh Kudus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengakui segala kesalahan yang telah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari,
baik di dalam kehidupan keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam membangun kehidupan bersama dengan sesama, sambil kita memohon pengampunan kepada Tuhan yang Maha Kasih. Mari mengambil saat teduh, kita memasuki doa pengakuan dosa. Ya Allah, Engkau telah menciptakan langit dan bumi dalam keadaan baik. Tetapi kami sering kurang menghargai kebaikan ciptaan-Mu itu karena ketamakan kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Engkau telah memberi kami sesama yang sepadan, supaya dalam kehidupan sehari-hari kami dapat saling mengasihi. Tetapi kami mengakui bahwa kami tidak bisa mengasihi mereka. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Engkau telah mempersekutukan kami dan menguduskan kami melalui Gereja Kristen Jawi Wetan, terkhusus di jemaat kami masing-masing. Tetapi kami masih sering mementingkan diri dan persekutuan kami masing-masing di tempat yang lain. Ya Tuhan, ampunilah kami. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Tuhan adalah Maha Kasih. Apabila kita mengakui segala kesalahan kita dengan hati yang tulus, maka Ia akan mengampuni kita, seperti di dalam firman-Nya yang demikian. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Terdapat di dalam Efesus 1 ayat 22 sampai dengan 23. Demikian keagungan kasih Allah kepada kita yang dinyatakan melalui berita anugerah hari ini. Mari saudara-saudaraku, kita menyambut firman Tuhan sebagai berita anugerah ini dengan nyanyian dari Kidung Jemaat 178, bait 1 dan 2, karena kasih-Nya padaku. Yesus datang ke
kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus sekaligus pembukaan bulan Gospel hari ini. Mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman-Nya. Bapa yang agung dan mulia kasih-Nya yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji nama-Mu kekal untuk selamanya, dan kami berterima kasih hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk beribadah di rumah kami masing-masing dalam rangka menghayati kenaikan Tuhan sekaligus pembukaan bulan kesaksian dan pelayanan Gereja Kristen Jaiwetan. Kami hendak dengar-dengaran akan firman-Mu. Kami sadari bahwa kekuatan hidup kami bukan bergantung dari roti atau makanan jasmani saja, tetapi juga dari makanan rohani, yaitu kesaksian firman Tuhan. Hati kami buka untuk tumbuh kembangnya benih-benih firman Tuhan yang tertabur hari ini. Ya Roh Kudus, berilah terang di dalam pikiran kami, kejernihan di dalam batin kami, agar kami menghayati, memelihara, dan menghidupi firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman Allah yang telah menjadi daging, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Injil Lukas 24 ayat 44 sampai 53 bunyinya begini. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang kujanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian firman Tuhan. Amin. Berbahagialah saudara-saudaraku semua yang mendengar firman Tuhan, memelihara di dalam hatinya, serta menghidupi firman itu di dalam kehidupannya hari demi hari. Amin. Di
Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengulang lagi pembacaan Alkitab di ayat 48. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Saudara, dalam perenungan firman Tuhan hari ini, saya awali dengan contoh kasus beberapa waktu yang lalu, Bapak Ibu Saudara-saudara, bicara tentang saksi. Pada hari Minggu tanggal 3 April tahun 2020 yang lalu, ada seorang tukang sayur di daerah Banyuwangi harus meringkuk di kantor polisi, Bapak Ibu. Mengapa? Karena dia telah membuat laporan atau kesaksian yang palsu. Warga di salah satu desa dan di salah satu kecamatan ini di Banyuwangi ini mengaku, ya, di sekitar Stikes Banyuwangi dia telah dibegal, ya, di wilayah Kecamatan Giri, masuknya di daerah dekat Stikes itu. Nah, dia mengaku dibegal saat dirinya akan berangkat menjajakan dagangannya ke pasar Sri Tanjung Banyuwangi. Nah, dirinya mengaku 4 orang yang telah membegal itu, Bapak Ibu, kemudian merampas, yang ternyata, ya, dia dalam pengakuannya itu begal itu merampas uang arisan sebesar 13 juta rupiah yang akan disetorkan kepada anggotanya. Apa yang terjadi setelah dilakukan pemeriksaan oleh polisi, akhirnya polisi justru menetapkan, ya, perempuan yang melapor bahwa dirinya dibegal itu justru menjadi tersangka. Tersangka apa, Bapak Ibu? Tersangka laporan atau kesaksian palsu. Saudara-saudara, kalau kita bicara dari bahasa Kitab Hukum Acara Pidana, ada ketentuan atau ada kriteria apa yang dimaksud dengan saksi itu. Adalah orang atau siapapun yang melihat, mendengar, mengalami sendiri, atau memiliki pengetahuan yang terkait langsung atas terjadinya suatu tindak pidana, ini dapat dijadikan saksi dalam suatu perkara pidana. Tidak mudah artinya Bapak Ibu menjadi saksi. Dikatakan ya benar harus melihat, mendengar, mengalami sendiri. Nah, kalau kemudian, ya, laporan atau kesaksiannya itu setelah dikonfirmasi, di cross check, ternyata tidak benar, justru ini mendal kepada dirinya, ya. Seperti kasus atau kisah perempuan yang mencoba untuk membuat satu perkara dan dia menceritakan seolah-olah dia menjadi saksi langsung karena mengalami suatu tindakan kejahatan itu. Tetapi apa yang terjadi? Justru setelah diselidiki, oh ternyata perempuan ini kepingin supaya uang arisannya yang dia harus menanggung, ya, 13 juta kepada anggota arisannya itu, karena dia tidak bisa mengembalikan, maka biar seolah-olah uang ini raib, oh dia menceritakan bahwa dirinya dibegal. Saudara-saudara, tentu saja kemudian justru ini, ya, ibaratnya senjata makan tuan. Akhirnya perempuan itu justru malah menjadi tersangka. Saudara-saudara, dari sini kita belajar bahwa untuk menjadi seorang saksi itu tidak gampang. Untuk menjadi seorang saksi tidak mudah. Seseorang bukan hanya perlu tahu apa yang disaksikannya, apa yang didengarnya, atau apa yang dialami sendiri, melainkan di sisi lain juga perlu kesiapan mental. Kesaksian awu-awu saja, ya ini tidak masuk dalam
pokok perkara dan justru malah bisa menjadi senjata makan tuan itu. Nah, kesiapan mental ini Bapak Ibu Saudara penting. Mengapa? Agar ia mampu meyakinkan orang lain untuk menerima dan mempercayai kesaksiannya. Hal ini juga yang dialami oleh para murid Kristus untuk menjadi saksi tentang hidup dan karya Kristus. Saudara, dalam kisah teks Alkitab yang kita baca hari ini, menjelang kenaikan Tuhan Yesus di sorga, Tuhan Yesus mempersiapkan para murid-muridnya untuk apa? Untuk menjadi saksi-saksinya. Apa yang Tuhan perbuat dalam rangka mempersiapkan para murid-muridnya untuk menjadi saksinya, Bapak Ibu? Dalam rangka memperlengkapi para murid, apa yang Tuhan perbuat? Dari teks ini kita bisa belajar. Yang pertama Bapak Ibu, di ayat 45, ia membuka pikiran mereka. Jadi pikiran ini dibuka riyen. Sehingga apa? Mereka dapat mengerti kitab suci. Mereka dapat memahami karya penyelamatan yang telah dilakukan oleh Kristus. Dan juga dapat menyampaikan berita pertobatan serta pengampunan dosa dalam nama Kristus kepada segala bangsa. Mau bersaksi tentang Kristus, mau menceritakan kebaikan karya Kristus, nek pikirane dereng kebuka tentang karya Tuhan di dalam hidupnya, nggih padha mawon, nggih. Padha kalih goroh niku mengke. Maka apa yang Tuhan persiapkan dibuka dulu pikirannya. Artinya menjadi saksi Kristus itu perlu modal pikiran yang terbuka. Nek pikiran ini dereng mendapat pencerahan. Maka yang sering muncul itu nanti menjadi saksi dan pelayan Kristus yang gampang kecewa. Seperti dua orang murid yang dalam perjalanan ke Emmaus, Bapak Ibu, kecewa. Karena pikirannya belum kebuka sehingga harapan mereka tidak sesuai dengan kenyataan. Lalu mereka mupus, kecewa berat. Dan hendak pulang kampung ke desanya, meninggalkan Yerusalem. Yesus membuka pikiran para murid untuk mengerti kitab suci. Jangan sampai menjadi saksi itu terus pikirannya peteng, pikirannya ketutup dengan apa? Dengan pengalaman-pengalaman hidup yang mengecewakan. Ini nanti malah tidak menjadi saksi supaya orang yang mendengar itu gembira, tapi orang yang mendengar itu malah alah jadi saksi kok sambat. Jadi saksi sing diceritakne mek kekecewaan. Jadi saksi yang diceritakan pengalaman hidup yang pahit tok. Tidak mengalami sukacita karena kemurahan karya Tuhan di dalam hidupnya, tapi malah nanti membuat bukan hanya dirinya yang ceklek, membuat orang lain juga bisa ceklek. Yang kedua Bapak Ibu, poinnya adalah apa yang Tuhan lakukan untuk mempersiapkan para muridnya menjadi saksi dan pelayan Kristus itu. Dikatakan para murid akan diperlengkapi dengan kuasa Tuhan, yaitu Roh Kudus yang akan menolong dalam bagian Injil Yohanes. Roh Kudus yang akan menyertai, Roh Kudus yang akan menghibur, Roh Kudus yang akan mengajar, Roh Kudus yang akan mengingatkan mereka untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Jadi Bapak Ibu ini penting nggih, diperlengkapi dengan kuasa Tuhan. Kelengkapan ini penting. Contoh Bapak Ibu, kalau panjenengan mau berkendara,
kelengkapan kendaraan itu sudah lengkap, mau medal, mau melakukan satu perjalanan, ya, SIM bawa, STNK bawa, ya. BPKB ndak usah, nanti malah dicurigai istrinya kok digadekne niki sepeda. Helm standar bawa, kendaraan sudah lengkap aksesorisnya, ya. Kalau itu sepeda motor spionnya lengkap, lampu-lampunya aman lengkap. Maka perjalanan kita berkendara ini tidak akan dihantui oleh rasa takut. Kalaupun ada cegatan polisi ya gampang, tinggal tunjukkan saja kelengkapan berkendara kita. Mana SIM-nya Pak, selamat siang. Menika Pak. Mana STNK-nya? Menika. Spion-spion lengkap ya? Lengkap Pak. Lampu-lampu lengkap Pak. Kula tiang saya kok Pak. Silakan melanjutkan perjalanan. Gampang Bapak. Tetapi kalau kita tidak membawa kelengkapan surat-surat ikut tasik dereng damel atau sudah mati, seolah-olah di depan itu akan kita berpikir selalu, wah iki mesti ono polisi. Kalau ada cegatan bingung mencari jalan tikus. Begitu pula Bapak Ibu perjalanan menjadi saksi dan pelayan. Ketika kita yakin dan percaya bahwa Tuhan sendiri yang akan memperlengkapi kita, maka kita tidak akan takut menjadi saksi dan pelayannya. Lah kenging nopo? Kok ajrih, kok wedi? Mboten perlu. Karena apa? Tuhan sendiri yang akan memperlengkapi kita dengan kuasanya. Tuhan sendiri yang akan menolong kita, yang akan menyertai kita, menghibur kita, mengajarkan kita dan mengingatkan kita. Maka kalau kita sudah merasakan pemeliharaan, kelengkapan kuasa Tuhan, maka ketika ada tawaran, nopo panjenengan cumadang dados saksinipun Gusti, dados peladosipun Gusti, maka harus dijawab juga seperti kalimat yang diungkapkan Yesaya. Ini aku, utuslah aku. Yes, saya, itu ya. Kebetulan nabinya itu namanya Yesaya. Ya. Kalau dipedotkan, ya. Siapkah kamu aku utus? Yes Tuhan, saya. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Bukan karena kita sombong, bukan karena kita memegahkan diri, tapi karena kita percaya bahwa yang mengutus itu yang memperlengkapi kita dengan kuasanya. Ini kemudian yang ketiga Bapak Ibu. Apa yang Tuhan perbuat untuk memperlengkapi para muridnya, menyiapkan para muridnya menjadi saksi dan pelayan Kristus. Dikatakan di dalam kisah, ya, teks Alkitab hari ini, sebelum Yesus naik ke surga, katakan di ayat 50, Tuhan Yesus mengangkat tangannya dan memberkati para murid. Bapak Ibu saudara-saudara, apa sih yang lebih besar dalam hidup ini selain berkat Tuhan? Cobi panjenengan padosi. Apa yang lebih berharga, yang lebih tinggi nilainya daripada berkat Tuhan? Jangan bisa punya segala-galanya, tetapi kalau panjenengan tidak merasa diberkati, maka tidak ada artinya apa yang Anda miliki itu. Karena Anda tidak pernah menghayati itu sebagai berkat. Artinya apa? Diberkati Tuhan itu sudah cukup bagi kita untuk melanjutkan perjalanan kehidupan. Saudara, itu sudah menjadi modal yang linueh-lueh begitu. Sampai kita bawa mati pun tidak habis berkat Tuhan itu. Ya, karena kita membutuhkan berkat Tuhan itu bukan hanya sampai kita mati tok, tidak. Tetapi kita membutuhkan berkat Tuhan itu apa? Dikatakan pada saat penyampaian berkat dalam ibadah itu, Tuhan memberkati engkau saat ini, esok
dan sampai selama-lamanya. Karena itulah berkat Tuhan itu mengawali menjadi modal yang mendasar di dalam kita melanjutkan perjalanan. Dua orang insan, laki-laki dan perempuan yang sudah berikrar janji, memberanikan diri menjadi suami istri, memasuki kehidupan rumah tangga. Apa Bapak Ibu modalnya? Pemberkatan perkawinan. Orang yang dibaptis apa? Diberkati orang tuanya kalau itu anak-anak. Untuk apa? Untuk nggulawentah, untuk mendidik anak-anaknya. Orang yang mau baptis dewasa juga diberkati. Sidi diberkati. Karena berkat itu selalu mengingatkan kita, ini kebutuhan asasi kita. Ini kebutuhan yang sangat mendasar. Sampai selama-lamanya. Sering Bapak Ibu, Tuhan juga ulurkan berkatnya dalam hidup saya melalui warga jemaat yang bisa memberi sesuatu pada saya katakan, Pak Bu, terima kasih atas pemberiannya. Maaf, saya tidak bisa membalas apa-apa. Apa jawab warga jemaat? Rata-rata menjawab gini, mboten napa-napa Pak, sing penting berkahi. Artinya bukan saya yang bisa memberi berkat yang utuh dalam hidup panjenengan, tetapi paling tidak Tuhanlah yang dipahami sebagai sumber berkat itu. Dan hambanya ini menjadi talang saja, menjadi lantaran saja. Ketika ada orang yang ulang tahun, ya, saya ucapkan ulang tahun. Maaf tidak bisa memberi apa-apa, mboten napa-napa Pak. Ingkang penting donga lan berkahe, maksudnya ya berkat Tuhan. Saudara, semua itulah tiga hal ini yang boleh kita hayati dalam Injil hari ini, yang menjadikan para murid bersemangat untuk menjadi saksi dan pelayan Kristus, sehingga Injil atau berita sukacita itu boleh tersiar sampai seluruh penjuru bumi. Saat ini saudara, kita pun dipanggil untuk menjadi saksi dan pelayan Kristus. Ia juga yang akan berkenan mempersiapkan dan memperlengkapi saudara-saudara dengan segala yang kita perlukan agar kita mampu menjadi saksinya. Bagaimana dengan kita? Siapkah kita menjadi saksi Tuhan? Apa yang mau kita saksikan dalam kehidupan kita? Kemurahan Tuhan atau kemahalan diri kita? Nah, ini persoalannya Bapak. Karena kesulitan seseorang menjadi saksi itu adalah ketika orang menjadikan dirinya sendiri ini mahal. Mahal untuk bersaksi. Jual mahal untuk melayani. Karena orang yang menjual mahal dirinya, ia tak akan pernah tulus menjadi saksi dan menjadi pelayan. Kalaupun menjadi saksi dan menjadi pelayan, sekali lagi ia akan gampang sambat daripada bersyukurnya. Kalaupun menjadi saksi yang diutamakan bukan kemurahan Tuhan, tetapi dirinya yang mahal, yang ditonjolkan itu dirinya bukan Tuhan. Padahal Tuhan itu maha murah atau pemurah, sekalipun Tuhan itu bukan murahan. Darah Yesus itu sesungguhnya mahal Bapak Ibu Saudara. Tetapi diberikannya kepada kita secara murah karena ia pemurah, karena ia murah hati. Agar kita dapat sanggup agar kita dapat dan sanggup menerimanya. Sebenarnya kita tidak mampu untuk membeli darah Yesus dengan cara apapun, pengampunannya dengan cara apapun, tetapi ia sudah memberikannya cuma-cuma kepada kita. Darah Kristus yang mahal itu diberikannya secara murah dalam hidup kita supaya kita sanggup menerimanya.
Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersaksi tentang kemurahan Tuhan, bukan bersaksi tentang kemahalan diri kita. Seperti nyanyian Mazmur, satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan. Yang disaksikan itu kemurahan Tuhan. Akhirnya Bapak Ibu, para murid kembali ke Yerusalem dengan sukacita, karena merasakan kemurahan Tuhan, karena merasakan kelengkapan yang diberikan oleh karena kuasa Tuhan. Para murid menjadi tidak takut lagi, tetapi hidupnya mengalir sukacita karena apa? Kemurahan Tuhan. Panjenengan mau menjadi saksi, panjenengan mau melayani Tuhan, saksikan dan layanilah Tuhan, karena Tuhan itu penuh kemurahan. Amin. Saat teduh bagi kita. Bersama kita akan menyaksikan persembahan pujian dengan judul lagu Kasih. Masih berbicara
Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kami mengundang untuk bangkit berdiri. Bersama orang percaya, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita yang demikian. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara, seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memasuki prosesi pembukaan bulan kesaksian dan pelayanan. Pada prosesi pembukaan bulan kesaksian dan pelayanan tahun 2020 ini, pertama akan ada pengantar pembukaan bulan Kespel ini oleh koordinator bidang 3, bidang Kespel. Dalam hal ini sambutan akan disampaikan oleh Bapak Winanto Hari Sasongko. Monggo. Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Selamat pagi. Pada saat ini Bapak sekalian, tanggal 21 Mei 2020, bertepatan dengan Hari Raya Kenaikan Tuhan, dimulainya kegiatan bulan kesaksian dan pelayanan. Kegiatan bulan kesaksian dan pelayanan atau yang biasa disebut dengan bulan Kespel pada tahun ini agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun ini karena situasi pandemi corona yang sampai hari ini masih terjadi, maka kegiatan untuk bulan Kespel semuanya akan dilakukan secara online. Jadi Bapak sekalian, pada bulan Kespel tahun ini tidak ada panitia, tetapi komisi-komisi atau pokja yang membidangi kegiatan Kespel itu nanti yang akan mengisi kegiatan yang akan dilakukan secara online. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, setelah tanggal 21 ini nanti Bapak Ibu sekalian bisa menyaksikan di layar HP-nya atau laptopnya atau yang ada wifi-nya juga di TV, kegiatan-kegiatan dari mungkin Cinta Kasih yang melakukan kegiatannya secara outdoor, demikian juga anak asuh, KPAR atau KPT yang mungkin juga melakukan sarasehan. Seperti tahun-tahun sebelumnya, kegiatan pembukaan bulan Kespel dilakukan secara outdoor. Pagi ini pun demikian, kita akan dilakukan pembukaan secara outdoor. Jadi nanti setelah ini ada pemukulan gong yang di sebelah kiri saya ini sebagai penanda bahwa akan dimulainya bulan Kespel, dan nanti ada juga pelepasan burung merpati. Untuk itu kami mohon kepada Bapak Ibu Majelis Jemaat, demikian juga kepada warga jemaat untuk mendukung kegiatan ini dengan menyaksikan tayangan-tayangan dari tim multimedia untuk menyaksikan kegiatan bulan Kespel yang akan ditayangkan setelah tanggal 21 Mei sampai tanggal 21 Juni. Untuk itu Bapak sekalian, kami mengucapkan terima kasih yang pertama kepada
owner warung Kemarang ini yang sudah memberikan fasilitasi untuk kita bisa melakukan pembukaan bulan Gospel sehingga menjadikan suasana menjadi beda pada yang lainnya. Demikian juga kami masih mengedepankan social distancing dan juga physical distancing dengan menggunakan face fight seperti yang dipakai saat ini. Kami juga terima kasih kepada tim multimedia yang saat ini bernama Blue Flyer atau api biru yang sudah bekerja keras ya pagi, siang, malam untuk mengedit, melakukan shooting dan sebagainya, itu semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Pada akhirnya kami mohon Pak Pendeta Kristanto untuk menabuh atau memukul gong ini 3 kali ya sebagai penandaan bahwa akan dilakukan atau pembukaan bulan Gospel pada tahun 2020 ini dengan melepaskan burung merpati. Setelah gong dibunyikan 3 kali, nanti Pak Pendeta dan saya nanti akan melepaskan burung merpati sebagai penandaan akan dimulainya bulan kesaksian dan pelayanan. Demikian Bapak sekalian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, saya undang untuk berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah pandemik COVID-19 ini kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Kita masih diberikan kekuatan, kemampuan lahir dan batin. Terlebih saat ini kita juga masih diberi kesempatan untuk beribadah, menghayati kenaikan Tuhan Yesus sekaligus menjadi penanda dibukanya pelaksanaan bulan kesaksian dan pelayanan. Maka saat ini di dalam nama Tuhan Allah Bapa, Yesus Kristus Sang Putra dan Roh Kudus, bulan kesaksian pelayanan Gereja Kristen Jawetan Jemaat Banyuwangi tahun 2020 saya nyatakan resmi dibuka. Matur nuwun, silakan duduk. Kita akan menyaksikan pelepasan burung merpati di samping kanan. Monggo. Bapak Ibu saudara-saudara, kita lanjutkan prosesi pembukaan bulan Gospel ini dengan menyanyikan theme song dengan judul lagu Aku Melayani Tuhan, Kidung kontekstual 171 dengan bangkit berdiri. Dengan sepenuh
kita lakukan yel-yel untuk menyemangati kegiatan bulan kesaksian dan pelayanan ini. Yel-yelnya bersaksi siap, melayani siap, GKJW yes, yes, yes. Sekali lagi, bersaksi siap, melayani siap, GKJW yes, yes, yes 3 kali. Monggo kita bersama-sama teriakkan yel-yel. Bersaksi siap, melayani siap, GKJW yes, yes, yes. Terima kasih. Disilakan duduk. Mari kita bersama menaikkan doa syafaat di dalam ibadah saat ini. Doa syafaat ini kita lakukan dengan bersaut-sautan, dimulai dari pelayan. Dan kita akan akhiri dengan doa Bapa kami dengan dilakukan. Ya Tuhan, nyatakanlah anugerah-Mu. Anugerahilah kami keselamatan. Nyatakanlah keadilan dan kebenaran-Mu di antara umat-Mu ini. Biarlah kami senantiasa memuji nama-Mu dengan sukacita. Berilah kedamaian di dunia ini. Sebab hanya di dalam kasih-Mu kami akan selamat. Tuhan, lindungilah negara dan bangsa kami ini. Sertailah kami pada jalan kebenaran dan keadilan-Mu ya Tuhan. Ajarilah kami untuk selalu mencintai alam semesta ini sebagai ciptaan-Mu, agar kami dapat hidup sejahtera. Urapilah kami dengan Roh-Mu ya Tuhan, sehingga kami mampu mewujudkan kehendak dan rencana-Mu yang kudus dalam hidup kami. Inilah doa kami menyerahkannya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, sudah selayaknya kita mengucap syukur kepada Tuhan yang maha baik melalui persembahan kita. Hendaknya kita juga berkenan mempersembahkan seluruh hidup dan kehidupan kita kepada Tuhan. Sebagai dasar persembahan kita pada saat ini terambil dari 2 Korintus pasal 8 ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima,
kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Sambil memberi, kita diiringi dengan pelengkap Kidung Jemaat 216, baitnya yang pertama, berlimpah sukacita di hatiku. Mari kita mendoakan persembahan kita. Kami bersyukur kepadamu ya Allah Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kalau pada kesempatan ini ya Tuhan, Engkau izinkan kami untuk bersama-sama mengikuti ibadah dalam rangka bulan kesaksian dan pelayanan. Walaupun situasi pada saat ini ya Tuhan masih dalam kondisi memprihatinkan, namun kami bersyukur karena kasih Tuhan tidak pernah terlewatkan dalam kehidupan kami. Bapa dalam surga, pada saat ini kami bersyukur karena kami boleh mempersembahkan sedikit dari apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami menyadari ya Tuhan bahwa persembahan kami ini tidak seberapa dibanding dengan kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Tapi kami memberikan semua ini dengan sukarela dan sukacita kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami ini, dan Tuhan mau mengajarkan kepada kami untuk lebih lagi mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Ini doa kami kepadamu ya Bapa, yang jauh dari sempurna, dan kesempurnaan ini hanya kami naikkan dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saya undang untuk berdiri. Kita sampai pada penghujung ibadah ini. Tuhan mengutus kita untuk memasuki kehidupan dunia ini, menjadi saksi dan pelayan Kristus yang setia. Percayalah, di tengah kemelut dan ketidakpastian sekalipun, Tuhan sudah memperlengkapi kita dengan kuasa-Nya. Tuhan juga yang akan memampukan kita untuk melewati perjalanan hidup ini dengan penuh sukacita, penuh damai sejahtera. Mari bersama menjadi saksi dan pelayan Kristus yang setia. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 432 sebagai nyanyian pengutusan, Jika Padaku Ditanyakan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, masukilah kehidupanmu dengan sukacita, terimalah berkat-Nya.
Tuhan memberkati engkau dan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan melindungi engkau dalam hidupmu sehari-hari. Tuhan yang akan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberkati kehidupanmu, menolongmu di dalam engkau melewati perjalanan kehidupanmu menjadi saksi dan pelayan Kristus, kelengkapan kuasa Tuhan yang akan menaungi hidupmu sekarang ini, esok, sampai kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Kristanto, juga seluruh pandu puji, organis, sound system, dan semua yang terlibat dalam pelayanan saat ini. Tuhan memberkati.